Shalom sahabat blessing, selamat kita ketemu lagi di dalam kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan membahas tentang jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Terdapat dalam Amsal 4 ayat 23, di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Keadaan dunia saat ini begitu banyak persoalan dan masalah yang menyesakkan dada dan membuat hati kita kecewa dan marah. Bahkan tidak sedikit orang-orang di sekitar kita yang terpuruk, jenuh dengan putus asa karena masalah yang begitu banyak. Sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas yang di luar kehendak daripada Tuhan. Orang kecewa saat ini karena masalah keuangan, ekonomi, finansial. Sehingga mereka menjadi seorang yang dikatakan pencuri, perampok, koruptor. Dan itu karena apa? Masalah yang mereka hadapi, masalah keuangan dan finansial. Begitu juga kecewa dengan masalah rumah tangga yang tidak kunjung selesai, sehingga terjadi perselingkuhan, perceraian. Di mana-mana itu menjadi rahasia umum bagi kita. Bahkan dalam pekerjaan kita sehari-hari yang kita juga berhadapan dengan berbagai masalah. Karena pekerjaannya tidak berubah, gajinya tidak berubah, sehingga banyak orang kecewa. Dan masalah sakit penyakit, mungkin hari ini engkau sedang mengalami sakit penyakit yang tidak pernah sembuh. Terus datang, baru selesai satu, datang yang satu. Dan banyak orang yang menjadi lemah, menjadi kecewa. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk jaga hati. Kita harus ingat bahwa Tuhan yang memberikan semua yang kita perlukan. Tuhan yang mengatur masa depan kita, bahkan kehidupan kita. Bahkan ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, Tuhan yang mengatur. Sebab itu firman Tuhan datang kepada kita, mari jangan kecewa dengan hadapi saat-saat ini apa yang terjadi, tapi kita mau jaga hati. Kita mau terus terpaut dengan Tuhan, karena firman Tuhan datang kepada kita untuk memberikan nasihat untuk kita menjaga hati. Karena seperti cerita dalam Alkitab, di situ bahwa Raja Daud dia boleh menjaga hati menghadapi masalah yang besar. Karena dari hati ini terpancar kehidupan. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Tapi orang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sebab itu firman Tuhan ajarkan bagi kita untuk jaga hati. Tadi saya katakan bahwa Raja Daud mengalami masalah yang besar. Yaitu saudara bisa baca dalam 1 Samuel 30 ayat 1-20. Di situ dikatakan Daud mengalami masalah, yaitu kotanya, yaitu Siklag, dibakar oleh musuhnya. Bahkan bukan hanya dibakar, istri dan anak-anaknya diambil, dibawa jadi tawanan, bahkan harta bendanya semua dijarah. Dan itu membuat banyak tentaranya, rakyatnya itu marah kepada Daud, sampai mereka mau membunuh Daud, mereka mau melempari Daud. Dan Daud kalau mungkin dia masih manusia biasa, kalau dia masih berpikir secara manusia, dia akan marah. Tetapi ada hal yang kita pelajari dari Daud, yaitu pertama di ayat 6-8, di situ dia katakan dia tenang. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dengan kata lain bahwa Daud berusaha untuk tenang, menguasai emosinya. Dia bisa marah, saya dan saudara juga bisa marah. Tapi firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini untuk tenang, untuk memperoleh kemenangan, untuk memperoleh hidup yang bahagia menghadapi masalah itu. Selama kita masih hidup, masalah itu akan datang. Dan firman Tuhan ajarkan tenang. Daud dia boleh berusaha menenangkan tentaranya, rakyat yang bersamanya, untuk bertanya Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita tenang di dalam 1 Petrus ayat 4-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita panik menghadapi hidup ini, kita tidak bisa berdoa. Tapi firman Tuhan katakan tenang.
jaga hatimu tenang supaya engkau bisa berdoa. Kalau kita berdoa, maka mujizat itu terjadi. Tuhan akan tolong kita. Dan yang kedua, Daud ajarkan kepada kita itu semangat. Dalam ayat yang ke-10 sampai 16, Daud bersemangat untuk mau mengejar musuh. Kalau kita semangat, pekerjaan seberat apapun, masalah seberat apapun, kita sanggup hadapi. Karena itu firman Tuhan ajarkan kepada kita hari ini untuk bersemangat. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, masalah apapun, kalau kita punya semangat, semangat bukan karena diri kita hebat, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Penyakit boleh datang, tapi Tuhan akan menyembuhkan. Kita semangat untuk terus memandang ke depan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitanya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Hari ini marilah kita tetap semangat walaupun mungkin kita masih dalam pergumulan, dan jangan menyerah, jangan putus asa. Mujizat Tuhan masih ada. Orang yang sukses adalah orang yang punya semangat. Orang yang menang adalah orang yang bersemangat. Sebab itu mari jaga hati kita. Kita harus tenang dan kita harus bersemangat. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami pencerahan. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami supaya hati kami bisa tenang, kami bisa bersemangat untuk melihat kemenangan menjadi bagian kami, dan kami lihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Seperti Daud, dia boleh memenangkan Tuhan semua apa yang yang hilang daripadanya. Tuhan kembalikan semua utuh kepadanya, tidak ada yang hilang, tidak ada yang kurang, bahkan semua dia memperoleh kembali. Sebab itu mari kuatkan umat-umat-Mu. Jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.